Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati jamaah ngaji Sanggar Senam Valentin Purwosari, jamaah ngaji Nurul Mubin Purwosari, jamaah ngaji An-Nur Sumber, dan semua jamaah ngaji rahimakumullah. Pertemuan ngaji kita yang ketiga ini akan membahas tanda-tanda balik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslon utawi iki iku fasal. Alamatul bulugi utawi piro-piro tanda-tandane balik. Salasun iku ono telu. Inggih menika tamamu khamsa asyarota sanatan fid dzakari wal unsa. Tamamu khamsa asarota sempurnane umur 15 sanatan apane taun fidzakari ing dalem wong lanang wal unsalan wong wadon. Seseorang itu dikatakan balik, berarti dia sudah dapat dibebani atau taklif menjalankan syariat Islam. Jadi orang kalau sudah dikatakan balik, wajib hukumnya menjalankan syariat-syariat Islam, seperti contohnya wajib sholat, wajib puasa. Nah, untuk lebih detailnya, tanda-tanda balik tadi saya disampaikan, tanda-tanda balik yang pertama adalah tamamu khamsa asyarota sanatan fidzakari wal unsa, yaitu apabila sudah sempurna umur 15 tahun, baik untuk anak laki-laki maupun untuk anak perempuan. Jadi kalau anak kita sudah umur 15 tahun, baik itu anak kita laki-laki maupun perempuan, baik belum mengalami tanda-tanda balik lainnya, belum pernah mengalami tanda misalnya keluar mani sperma, ihtilam, mimpi basah, belum pernah haid, anak kita belum pernah mengeluarkan darah haid. Tetapi kalau sudah usia 15 tahun, ini berarti dia sudah balik, karena usia 15 tahun ini merupakan batasan maksimal usia balik. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau menghitung usia balik ini berdasarkan hitungan kalender Komariah. Kalender Komariah ini diawali bulan Muharram, Suro, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, itu dikatakan kalender Komariah. Nah, untuk lebih gamblangnya ini saya akan memberikan contoh berupa agar bisa difahami. Untuk tanda yang pertama usia 15 tahun, yaitu batas maksimal balik. Cara menghitungnya seumpama, anak kita pada hari ini tanggal 7 Februari, harinya Ahad, 7 Februari 2021, genap usia 15 tahun. Kita ulang tahun yang ke-15 tahun, berarti dilahirkan tanggal berapa? 7 Februari 2006. Jenengan menghitungnya kan utuh sempurna 15 tahun usianya anak kita. Tetapi untuk ukuran balik, untuk ukuran balik 15 tahun ini menghitungnya harus berdasarkan kalender Komariah, yaitu ketika anak kita lahir 7 Februari 2006 bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1427, berarti 15 tahunnya adalah tanggal 14 Muharram 1442. Itu dikatakan 15 tahun memasuki usia balik. Dan tanggal 14 Muharram 1442 itu bertepatan dengan tanggal 15 Juni 2020. Berarti tahun kemarin, 15 Juni 2020 itu anak kita secara komariah sudah masuk usia balik. Tapi kalau hitungan ulang tahun baru sekarang 7 Februari 2021.
Berarti jenengan harus waspada. Tahun kemarin 15 Juni 2020 ternyata adalah momen terpenting yang harus kita ketahui, bahwa anak kita sebenarnya sudah masuk usia 15 tahun dan dikatakan maksimal batasan usia balik. Nah, itu ibu-ibu ya. Jadi meskipun ini yang wajib kita ketahui. Usia 15 tahun sempurna ulang tahun 7 Februari 2021, tetapi ternyata berdasarkan ukuran balik, anak kita balik umur 15 tahunnya sudah kemarin 15 Juni 2020. Kemudian untuk tanda balik yang kedua, kita lanjutkan mengajinya. Wal ihtilamu, tanda balik ingkang nomor kalih, wal ihtilamu fidzakari wal unsa litis isinina. Wal ihtilamu lan ngipi metumani fidzakari ing dalem wong lanang, wal unsa lan wong wadon litis isinina sause umur 9 tahun. Tanda balik yang kedua yaitu keluarnya mani atau sperma ketika mimpi atau disebut dengan ihtilam. Baik ini untuk anak kita laki-laki maupun untuk anak kita perempuan yang sudah litis isinin di atas 9 tahun. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mendapati putranya bangun pagi, mendapati putranya bangun pagi dibangunkan kok sudah teles gebes kelambine, kemudian spraynya juga basah, ibu-ibu jangan langsung marah emosi. Wis gede kok ngompol, spray teles kabeh, nambah-nambahi pergawean ibu. Sudah besar makan enak ape wewe bla 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 bla, nak ape tidur pipis dulu ben gak ngompol dan lain sebagainya. Padahal yang terjadi saat itu adalah anak kita masuk usia balik. Meskipun baru usia 9 tahun 3 bulan contohnya kok sudah mimpi, saat itu berarti anak kita sudah balik. Kita jangan marah-marah dulu ya bunda ya, dilihat dulu ini kok basah-basahnya apa. Oh ternyata sperma. Ditanya anaknya, Le tadi malam mimpi apa kok basah, ini bukan pipis. Pasti dia akan malu-malu. Dijelaskan ibu-ibu, jangan dimarahi, dijelaskan. Oh berarti sampean ini sudah balik, sudah mimpi basah, namanya ihtilam nak. Berarti sampean nanti cepet segera bangun, mandi, tunaikan sholat subuh wajib ya, mandi keramas dulu diajari, diajari menghilangkan hadas besar, yaitu dari ihtilam, dari mimpi keluar mani, anak kita diajari untuk sesuci, yaitu melakukan mandi hadas besar karena ihtilam, karena mimpi keluar mani. Dan hukumnya wajib saat itu juga anak kita melakukan ibadah sholat subuh. Ibu-ibu berarti harus lebih waspada, lebih teliti lagi untuk selanjutnya lebih meningkatkan, memberikan motivasi kepada anak-anak kita untuk wajib hukumnya melakukan sholat. Ini. Jadi itu tanda usia balik yang kedua, meskipun umur 13 tahun, belum ada 15 tahun, umur 10 tahun, umur 9 tahun lebih, berdasarkan hitungan komariah kok sudah mimpi ihtilam, berarti wajib hukumnya sudah terhitung melakukan syariat Islam. Jika melanggar tidak menunaikan sudah dikenai sanksinya Allah. Nah itu. Kemudian untuk tanda balik yang ketiga kita lanjutkan ngajinya, yaitu wal haidu fil unsa litis isinin.
wal haidzu lan metune getih haid fil unsa ing dalem wong wadon litis isinina sawuse umur 9 tahun. Ini juga berarti batasan minimal seseorang itu balik adalah 9 tahun. Jika 9 tahun sudah ihtilam dan juga bagi anak perempuan itu haid, keluar darah haid setelah usia 9 tahun, maka dia sudah dikatakan masuk usia balik. Nah, seumpama ibu-ibu, seumpama anak kita belum ada usia 9 tahun, anak perempuan kita belum ada usia 9 tahun, tiba-tiba keluar darah. Ini tidak mungkin tidak, bisa saja terjadi. Jadi sebelum usia 9 tahun kok sudah keluar darah, berdasarkan hitungan komariah loh ya, saya ingatkan lagi, sebelum 9 tahun berdasarkan hitungan komariah kok anak kita sudah keluar darah dari kemaluannya, ini tidak dihukumi haid, tetapi dihukumi darah penyakit atau secara fikihnya disebut istihadah. Kalau istihadah ini anak kita belum masuk usia balik karena keluar darahnya belum 9 tahun berdasarkan hitungan komariah. Dalam masalah haid ini sebenarnya kita juga agar lebih detail itu kita bisa menelaah ngaji Risalatul Mahid ya Bu ya, yang membahas tentang haid secara detail. Namun saya akan memberikan batasan pada umumnya saja untuk lebih gampangnya, yaitu mayoritas kalau anak kita haid itu kan mayoritas yang dialami oleh perempuan 7 hari atau 1 minggu. Jadi keluar haid itu pada umumnya terjadi pada 7 hari atau 1 minggu. Namun untuk batasan haid, batasan kita dikatakan itu darah haid itu hitungannya 1 sampai 15 hari. Maksudnya begini, saya contohkan. Misalnya saat ini tanggal 7 Februari anak kita haid hari yang pertama dino Ahad, hari Ahad anak kita haid. Terus kemudian kok ternyata di tanggal 15 di tanggal 15 Februari sudah tidak keluar haid, sudah bersih, nggak keluar lagi darahnya, maka anak kita wajib untuk bersuci. Jadi sudah tidak haid lagi, wajib untuk bersuci dengan cara mandi besar, yaitu menghilangkan hadas besar haid. Tapi kok ternyata tanggal 7 Februari haid, kemudian tanggal 15 suci, sudah bersih, anak kita sudah sesuci ya, sudah mandi wajib. Kok tanggal 17 keluar darah lagi. Nah, tanggal 17 Februari itu masih terhitung darah haid. Berarti jangan lagi sholat. Anak kita sudah nggak sholat lagi karena tanggal 17 sudah keluar darah. Meskipun tanggal 15 tadi sudah suci. Jadi saya ulangi, batasan haid maksimal tanggal 15. Berarti hitungannya sampai kapan itu? Kalau tanggal 7 haid ya dihitung tanggal 7 haid, batasan maksimal haid terakhir. Berarti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ini Bu, 21 Februari itu adalah batasan maksimal keluarnya darah. Kalau seandainya anak kita kok tanggal 7 Februari keluar darah, kemudian tanggal 23 masih keluar darah, berarti yang kita hitung istihadahnya adalah mulai tanggal 22. Jadi tanggal 22 itu anak kita keluar darah terus sampai tanggal 22, stop tanggal 22 harus hukumnya wajib mandi.
yaitu membersihkan hadas besar. Ya, kita tetap anak kita wajib mandi besar, yaitu mandi hadas besar keramas. Ya. Kemudian kok keluar darah tanggal 22, 23. 223 itu sudah masuk, ya termasuk darah istihadhah. Berarti darah penyakit. Tanggal 22 anak kita sudah wajib hukumnya menunaikan, tetap melakukan ibadah sholat. Ya, itu nggih. Jadi batasan haidnya seperti itu secara umumnya. 15 haid, kemudian batas datangnya haid lagi yang bulan berikutnya itu harus melalui 15 hari suci dulu. Maksudnya 15 hari suci itu berarti tanggal 22 sudah nggak haid ya, harus suci. Sudah terhitung suci tanggal 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, maaf saya ulang. Berarti 22 ya, 22 tambah 15. 15 berarti 22 mulai dari tanggal 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Februari ya, 1 Maret, 2 Maret, 3 Maret, 4 Maret, 5 Maret, 6 Maret. Tanggal 6 Maret itu baru kalau keluar darah lagi itu dikatakan haid yang kedua. Jadi coro gampangnya 15 hitungan haid selama 15 maksimal. Kemudian kembali dikatakan suci darah, maksudnya dikatakan suci itu setelah melalui hitungan 15 suci. 15 dikatakan suci itu juga 15 hari. Baru 15 berikutnya itu masuk kita keluar darah, berarti sudah hitungan haid. Mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan kalau masih mengalami kebingungan dengan penjelasan yang saya sampaikan, nanti bisa kita lanjutkan lewat Japri, bisa lewat datang ke rumah, lewat WA nggih. Ibu-ibu jamaah ngaji bisa menanyakan langsung melalui WA, boleh datang ke rumah juga boleh. Mudah-mudahan nanti bisa kita pahami bersama, karena ini kita wajib hukumnya tahu, mengerti batasan-batasan balik ini kita wajib tahu ya. Jadi ada 3 saya simpulkan kriteria seseorang itu dikatakan balik, batasan maksimal umur 15 tahun meskipun dia belum mengalami tanda balik lainnya. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua adalah ihtilam, mimpi keluar mani, baik itu laki-laki maupun perempuan di atas usia 9 tahun. Yang ketiga adalah tanda khusus bagi perempuan mengeluarkan darah haid, ya, yaitu di atas usia 9 tahun. Dan maksimal kalau tidak ada tanda-tanda tersebut, belum pernah ihtilam, belum pernah haid, tapi kalau sudah usia 15 tahun, maka dia sudah masuk usia balik. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ngaji kita. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Walafu minkum. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan bab yang lain ya. Mudah-mudahan Allah lapangkan dan Allah berikan umur panjang kepada kita semuanya, amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.